ketika Donditan mengatakan Abraham salah pulang ke rumah dan Abraham salah bawa anak. Mari kita dengarkan sama-sama. Kita buka, coba Rick tampilin di layar coba di Vimik. Nah, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ini kan berarti Ismail sudah lahir, Ishak juga sudah lahir ya. Di sini ada kata-kata Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Berarti ia besarnya di Berseba atau di mana, Tad? Berseba dong. Tadi disebutkan Berseba. Berarti Hagar dan Ismail pernah tinggal di Berseba pertama, kemudian ia bertambah besar, berarti besarnya di Berseba kan. Kemudian baru dia tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Oke, saya bantu teman-teman ya. Jadi Donditan memulai argumennya dengan mengatakan bahwa Hagar dan Ismail itu tinggal di Berseba. Kita lanjutkan ya. Oke. Dari ayat 22 ini ada perjanjian Abraham dengan Abimelek. Ini ada kata-kata Berseba nih, Tat ya? Ya, Berseba. Berarti Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek di mana? Di Berseba. Di Berseba. Tempat. Dan masih lama Abraham tinggal di situ kan sebagai orang asing kan? Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke kejadian 22 nih. Di sini disebutkan ada ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, di sini tertulis yakni Ishak gitu kan. Ismail itu anak tunggalnya bagi Hagar. Betul kan? Dari Ismail dan Ishak ini mana yang pernah jadi anak tunggalnya Abraham? Ismail. Kalau Ishak kan nggak bisa disebut anak tunggalnya Abraham. Nggak bisa, kan anak kedua. Ya, jadi kalau di sini ada anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak. Nah, Ishak kan nggak pernah jadi anak tunggalnya Abraham. Oke. Kita lanjut ya. Ya, jadi ya Donditan kemudian melakukan argumen bahwa yang disebut anak tunggal itu adalah Ismail karena Ishak tidak pernah jadi anak tunggal. Ismail lah yang karena anak pertama pernah jadi anak tunggal. Kalau Ishak kan punya kakak Ismail namanya, jadi nggak pernah jadi anak tunggal. Ya, ini argumennya dia. Kita lanjutkan ya. Kemudian kembalilah, perhatikan. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Ingat ya. Ketika Abraham dan anaknya yang tunggal itu kembali ke Berseba, pertanyaannya Abraham itu pulang ke rumah yang salah atau pulang bawa anak yang salah? Kalau memang itu Ishak gitu maksud saya. Iya, kalau memang itu Ishak berarti dia pulangnya salah. Harusnya pulang ke rumah Sarah. Nah, rumah Sarah di mana? Di Hebron. Nah, kita taunya dari mana? Ada di ayat di sini. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Perhatikan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Datang meratapi, berarti tinggal sama Sarah nggak? Enggak, orang dia datang ke Hebron, berarti dari suatu tempat kan kalau datang. Teman-teman melihat bahwa argumentasi dari Donditan, dia mengarahkan bahwa Abraham ini pulangnya ke Berseba, bukan pulang ke Sarah. Sedangkan Sarah tinggalnya di Hebron. Kalau begitu, Abraham ini pulang ke rumahnya siapa? Bukan ke Hebron, bukan ke Sarah. Dan Abraham bawa anak yang mana kalau pulangnya ke Berseba dan bukan ke Hebron? Jadi kalau Abraham pulang ke Hebron, pulangnya ke Sarah. Pulang ke Hebron, bawanya Ishak. Tapi kalau pulang ke Berseba, anak yang mana? Nah, Anda bisa lihat. Ya, Anda bisa ketemukan ya argumennya Donditan. Jadi ketika saya nonton videonya dia pun, saya pikir ini argumen ini mau lari kemana ini? Oh, saya ngerti. Oh, jadi arah argumennya itu adalah dia mau kasih tahu bahwa Abraham itu pulang ke Berseba, ke rumah Hagar, dan itu menunjukkan bahwa anak yang dibawa oleh Abraham itu adalah Ismail, karena itu anak Hagar. Ya, Anda bisa lihat ya. Kalau menurut saya ya, di sini saya harus sedikit kasih sebuah saya kasih sebuah kredit buat Donditan. Kenapa? Karena menurut saya dia cukup memberikan polemik yang bagus ya. Polemiknya bagus. Jadi saya kasih kredit untuk Donditan. Ini saya pun tidak pernah terpikir sebelumnya. Tapi ya, saya ingin membawa Anda teman-teman melihat apa yang menjadi alur argumen Donditan sekali lagi ya. Jadi dia mulai dengan pertanyaan retorika ya. Retorikanya adalah Abraham salah pulang atau Abraham salah bawa anak. Kenapa? Sekali lagi teman-teman ya. Pertama, dia menunjukkan bahwa Hagar dan Ismail itu diusir ke Berseba. Dia bilangnya begitu ya. Lalu kemudian
Dia memberikan argumentasi Abraham tinggalnya di Beersheba. Nah, setelah peristiwa Bukit Moria, yaitu peristiwa anak yang dikorbankan, ternyata tidak jadi, jadinya domba yang dikorbankan, Abraham itu Donditan keluarkan ayatnya, dia pulang ke Beersheba. Nah, anehnya rumah Sarah itu adanya di Hebron. Ini Hebron ya teman-teman ya. Nah jadi dari sini kelihatan bahwa Donditan jadi bertanya, loh ini Abraham kok pulangnya bukan ke Hebron, ke Sarah, tapi pulangnya ke Beersheba. Dan tadi dikatakan bahwa Hagar larinya ke Beersheba. Berarti Abraham pulang ke rumah Hagar, gitu kan ya kesimpulannya ya. Karena Abraham tinggal di Beersheba bersama Hagar, jadi menurut Donditan, ini retorikanya, Sarahnya tinggal di Hebron, ya kan? Jadi, anak yang dibawa Abraham dan Beersheba ke Moria, dan balik ke Beersheba, menurut Donditan, itu adalah Ismail. Asik ya argumennya ya? Menurut saya argumennya ini adalah argumen yang cukup menarik. Nah, kalau teman-teman jadi saya, atau teman-teman ditanyakan hal kayak begini sama teman-teman biasanya itu kan yang di kolom komentar itu akan membeo tuh dari Donditan. Anda akan jawab apa? Ya, Anda akan jawab apa? Gitu kan ya? Bagaimana Anda menjawabnya? Nah, ini kan menarik gitu ya. Betul juga kalau dipikir-pikir, kok sepertinya benar ya. Nah, kalau teman-teman ditanyakan begitu, justru itu menjadi permasalahan Donditan. Kenapa menjadi permasalahan dari Donditan? Perhatikan baik-baik. Saya akan bertanya kepada Donditan, Anda itu mau percaya keterangan Bible atau tradisi Islam kok Dondi? Donditan ngotot mengatakan bahwa Hagar dan Ismail tinggal di Beersheba. Sedangkan tradisi Islam mengatakan bahwa Ismail dan Siti Hajar itu larinya ke Mekah. Karena di sana Hajar kemudian melakukan sa'i ya kalau nggak salah ya, dari antara Safwa dan Marwa. Diceritakan Siti Hajar itu lari berputar-putar antara Safa dan Marwa mencari makanan tapi nggak ketemu. Setelah dia kembali, lalu kemudian dia ketemu Ismail yang menghentak-hentakan kaki, dan dari hentakan kaki itu keluar air Zam-Zam. Jangan lupa Kodondi, itu tradisi Islam loh, itu tradisi agama Anda. Dan orang percaya bahwa Hagar dan Ismail larinya ke Mekah kalau begitu, karena air Zam-Zam adanya di Mekah. Jadi Kodondi, Anda harus konsisten. Anda harus konsisten bahwa tradisi Islam menceritakan Siti Hagar dan Ismail itu larinya ke Mekah. Dipelihara Allah melalui air Zam-Zam. Itu tradisi agama Anda. Jadi Anda nih mau percaya tradisi yang mana? Kalau teman-teman lihat di depan ini ada mapnya ya. Beersheba itu letaknya ada di daerah kurang lebih selatan Hebron ya. Itu di Israel. Sedangkan Mekah itu letaknya ada kita tahu lah di Arab. Menurut keterangan Bible, memang Hagar dan Ismail lari ke sebenarnya padang gurun Beersheba, bukan Beersheba ya. Padang gurun Beersheba. Ya, kita sekitar situlah. Tapi Islam tradisinya mengatakan Hagar dan Ismail larinya ke Mekah, Kodondi. Jadi Anda nih menggunakan argumentasi Hagar dan Ismail tinggal di Beersheba, Anda sedang menyangkal tradisi Islam. Itu konsekuensi logisnya, Kodondi. Nggak usah ngeles. Konsekuensi logisnya adalah Anda itu sedang menyangkal tradisi Islam. Anda menyangkal agama Anda sendiri, tradisi agama Anda sendiri, begitu loh ya. Konsekuensi logis itu apa? Kalau hari ini hari Kamis, besok hari Jumat. Dengan menyebut hari ini hari Kamis, maka saya sedang mengatakan besok hari Jumat. Sama, konsekuensi logis dari Kodondi yang mengatakan Hagar dan Ismail tinggal di Beersheba, konsekuensi logisnya adalah Kodondi sedang menantang atau melawan tradisi Islam. Kodondi menyangkali tradisi Islam, begitu. Jadi Kodondi, Anda harus memilih. Anda harus memilih antara tradisi Yudaisme Kristen atau tradisi Islam. Kalau Anda berargumen Hagar Ismail tinggal di Beersheba, itu adalah tradisi Kristen, tradisi Yudaisme. Dan Anda kan mau mengarahkan tesisnya bahwa Abraham membawa Ismail. Karena apa? Karena Abraham tinggalnya di Beersheba. Karena Abraham tinggal di Beersheba, lebih masuk akal kelihatannya
bahwa Abraham itu tinggal bersama Hagar dan Ismail. Jadi ketika peristiwa Bukit Moria itu adalah Ismail. Anda mau begitu kan? Kalau Anda mau begitu, Anda harus memegang tradisi Yudaisme. Sedangkan tradisi Kristen, Hagar dan Ismail itu tinggalnya di Mekah. Lalu, Anda mesti pilih nih. Kalau Anda konsisten, Kodondi, Anda harus bilang, mereka nggak tinggal di Beersheba, mereka tinggalnya di Mekah. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya Ibrahim alaihissalam itu membawa Ismail ke Gunung Moria? Itu bagaimana caranya? Jadi, ini permasalahannya, ya kan? Bagaimana menurut teman-teman? Ya, dari sini Kodondi sedang menggali lubang sendiri, dan dalam hal ini pada akhirnya dia sedang masuk dalam permasalahan ketika dia melakukan polemik dengan bongkar-bongkar Alkitab Kristen. Makanya saya bilang, gak usah bongkar Alkitab Kristen, karena ntar rugi sendiri. Anda akhirnya akan menggigit ajaran Anda sendiri gitu. Daripada alih-alih membentengi akidah, Anda akan merusak justru, ya. Anda akan melawan justru akidah Anda sendiri, Kodondi. Jadi itu konsekuensi logis, Kodondi, ya. Nah, jadi gini ya, Kodondi pada akhirnya harus memilih ikut tradisi Yudaisme Kristen atau tradisi Islam. Kalau Kodondi pegang tradisi Islam, maka Kodondi nggak boleh pakai argumen Hagar dan Ismail tinggal di Beersheba. Karena kita ngomong tentang fakta. Kita tidak ngomong tentang asumsi, Kodondi. Kita ngomong tentang fakta yang Anda mau arahkan bahwa Abraham itu membawa Ismail. Kalau Anda mau mengarahkan Abraham membawa Ismail, maka Anda harus konsisten dengan argumen Anda sendiri. Di mana argumen Anda justru melawan apa yang menjadi kepercayaan atau tradisi Islam. Hagar dan Ismail di Mekah, bukan di Beersheba. Bukan di Beersheba. Ya, sekali lagi saya tunjukin yang tadi tuh ya. Antara Beersheba dan Mekah itu terlalu jauh, terlalu jauh. Yang tadi si Viro katakan wilderness of Paran itu ada di sini, ya, menuju ke Arab. Tapi itu pun jaraknya masih sangat terlalu jauh dengan Mekah. Ya, yang kalau kita pikir baik-baik sebenarnya tidak masuk akal kalau si Hagar dan Ismail itu lari sampai ke Mekah. Itu tidak masuk akal tanpa makanan, tidak masuk akal, ya.